guru itu dikatakan awet muda. Iya bener. Ya karena saya memang punya niatan, cita-cita ketika TK sampai bahkan SMA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my video and now we are watching Joe's channel. Oke, di episode kali ini adalah Milkcast atau Millennial Podcast. So first of all, I wanna say thank you to Guru Inovatif nih yang udah ngasih kaos kece banget dan juga tumbler. Ini keren banget guys. Buat kalian para guru-guru yang ada di Indonesia butuh sertifikasi dan juga pelatihan, langsung saja menuju guruinovatif.id. Salam Guru Inovatif. Oke, langsung aja. Ini ada seorang cewek di sebelahku. Masa dianggurin? Langsung aja kenalan dengan Kak Nina Ruli. Halo Kak, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah. Baik ya? Karena memang harus baik guys. Ya, walaupun harus di baik. tengah pandemi ya Bu ya. Harus tetap semangat. Dan langsung aja nih, mungkin kalian udah pada penasaran. Kak Nina ini kuliahnya dulu di mana sih? Langsung aja kita tanya. Kalau S1 Iya. dulu saya di UAD, Di Universitas UAD. Ahmad Dahlan Yogyakarta, Jogja. ya, tahun 2008, Oke. angkatan 2008. Kemudian untuk S2 saya melanjutkan studi di Universitas Islam Malang, Wow. angkatan 2014. Berarti dari Jogja langsung migrasi ke Malang. Ya. Yang penting tetap satu kampusnya kampus Islam gitu ya. Iya. UAD dan Universitas Islam Malang. Islam Malang. Nah, mengenai kuliah nih guys, aku penasaran banget ketertarikan Ibu ataupun Kak Nina ini selama kuliah apa sih? Kalau aku nih, Ketertarikan, ya. mungkin kalau aku, kalian udah tahu ya, aku ketertarikannya di musik, di pokoknya semua tentang seni. Nah, kalau Kak Nina ini, silakan. Kebetulan yang di Jogja itu ikut jurnalistik, juga dan JAB yang jaringan anak bahasa, di mana ya teater, musikalisasi puisi seperti itu. Oke, anak-anak JAB ini salah satu alumnus kalian nih. Asik. Pertanyaan berikutnya, bagaimana pengalaman mengajar Kak Nina? Maksudnya terjun di dunia pendidikan itu di mana pertama kali ngajar? Kalau ditanya pengalaman, karena saya ini sebagai tenaga pendidik, pengalamannya sangat amat menyenangkan. Wah, luar biasa. Tidak ada ruginya sebagai tenaga pendidik. Kalau ditanya tahun awal mula saya mengajar itu sekitar 2013 awal. Ya, 2013 awal saya berkecimpung di dunia pendidikan di tingkat menengah atas, waktu itu di salah satu kecamatan yang ada di Banyuwangi, sekolah swasta tapi ini ya. Kemudian sampai 2014 karena alasan tertentu tidak bisa membagi waktu karena saya harus kuliah, akhirnya memilih tingkat menengah yang bawahnya SMP. Oke. Ya. Nah, kalau ditanya lagi, ketika saya di SMP inilah pengalaman saya mulai. Karena saya mengajar di SMP swasta, di mana letaknya itu bisa dikatakan di bawah Lereng Gunung Raung. Raung. Ya. Oke. Wow. Ya, sekolah swasta. Tetapi di situ, meskipun sekolah swasta, SDM-nya sangat tidak kalah dengan sekolah yang Negeri. Itu juga berkat Kak Nina dong ya. Oh ya, untuk guru-guru yang lain juga. Oke, baik. Ya. Pastinya itu seru banget ya ngajar di Iya. pelosok gitu ya. Berasa kalau aku mungkin teringat zaman KKN ya. Iya, iya. Kalau dulu Kak Nina KKN di mana waktu S1? Kebetulan saya kalau KKN ikut jalur alternatif, jadi Di dapat Merapi? kota. Oh, di kota. Ya. Kalau aku dulu di pedalaman Sleman. Jadi itu pokoknya seru banget guys kalau misalnya kita ngajar di daerah pelosok. Itu kita bersyukur banget. Iya. Karena orang-orangnya baik, terus ramah, dan anak-anaknya juga mudah diatur ya Kak ya. Pengalaman berkesan selama mengajar itu waktu di mana? Ngajar di mana? Yang di SMP tadi itu ya? Ya, dimanapun sampai sekarang juga pengalamannya sangat menyenangkan ya. Tetapi karena awal mula perjuangan saya dimulai di SMP situ, bukan menyepelekan sekolah yang lain, ya, tetapi di situ saya itu sangat tergugah. Ya, oleh karenanya di situ saya menyatakan pengalaman saya di sini dimulai. Wah, luar biasa. Dimana kalau diceritakan juga
panjang sekali. Nanti ada part 1, Iya. part 2. Ya intinya itu tadi, saya mengajar di salah satu sekolah swasta di bawah Gunung Raung ya. Tentunya untuk siswanya sangat antusias dalam menempuh pendidikan sampai menempuh sungai juga dilalui. Iya? Iya. Berarti anak-anaknya itu ya mungkin keterbatasan transportasi seperti itu ya Bu? Iya. Ya Allah, kalian beruntung banget guys yang misalnya sekolah dengan transportasi yang memadai, kemudian jalannya bagus dan lain sebagainya. Pokoknya kita harus banyak-banyak bersyukur. Bukan begitu Kak? Mengapa sih kita semua penasaran nih, mengapa seorang Kak Nina bisa dikatakan pemuda milenial mau terjun di dunia pendidikan? Kenapa Kak? Apakah ingin mencerdaskan kehidupan bangsa? Asik. Kalau kita itu pendidikan ya, karena mungkin saya itu terlahir dari ibu juga pendidik, jadi dari kecil saya memang punya niatan, cita-cita ketika RTK sampai bahkan SMA ada pertanyaan, apa cita-cita kamu? Pasti saya menjawab ingin menjadi seorang guru. Wah, luar biasa. Ya, karena apa? Saya melihat ibu juga seorang guru di mana menurut saya guru itu menyenangkan, profesi yang menyenangkan ya. Betul Iya. Oleh karena sering kan guru itu dikatakan awet muda. Iya bener. Ya, karena nuansanya apa? Anak-anak gitu Iya, ya. terus perasaannya itu selalu bergembira. Wes. Iya, itu. Dengan kata lain hashtag menolak tua. Tapi bukan itu guys. Bukan itu. Tapi memang ya. Iya. Namanya guru tuh awet muda banget ya. Iya. Termasuk guruku dulu di SD dan sekarang tuh ya masih awet muda Iya. gitu Kak. Bahkan guru saya dulu sekarang jadi partner. Wah, luar Iya, biasa. sempat jadi partner juga ya, ketemu. Jadi guru ketemu murid jadi satu. Tapi sama-sama dengan profesi guru. Iya. Itu luar biasa sekali. Dan buat kalian guru-guru, langsung saja butuh sertifikasi ke guruinovatif.id. Terus sekarang kan kita semua tahu nih, pandemi belum selesai. Kemudian pasti ada beberapa tantangan tersendiri kepada tenaga pengajar. Menurut Kak Nina sendiri nih, tantangan mengajar saat pandemi itu apa sih? Mau tidak mau kita harus mau. Iya betul. Bisa tidak bisa Harus bisa. harus bisa. Karena apa? Ya salah satu metode pada saat ini hanya lewat Digital ya. digital, karena juga pemerintah melarang untuk tatap muka, jadi Mau nggak mau ya digital. mau tidak mau. Dan mungkin hal ini nggak hanya dirasakan oleh Kak Nina, ya, Kak, guru-guru di Indonesia pun itu pasti merasakan yang namanya harus apa ya namanya ya, dekat dengan digitalisasi sistem dan lain sebagainya seperti itu. Lalu menurut Kak Nina nih, apa yang harus dilakukan oleh seorang pengajar di tengah pandemi? Apakah harus misalnya ada belajar digital, males aku menunggui atau gimana? Ya itu tadi, mau tidak mau harus mau, karena ini memang sudah profesi kan. Jadi bisa tidak bisa kita harus tetap belajar untuk bisa. Iya. Nah, karena apa? Meskipun di musim pandemi ini masih ada anak didik yang menanti. Oke, betul sekali, setuju. Ada yang menanti ilmu yang kita sampaikan, pesan atau dan lain sebagainya. Ya tentunya untuk guru ya harus lebih ekstra lagi aktif ya. Wah, jadi jangan malas guys. Pokoknya buat ibu-ibu, bapak guru dan juga dosen, mohon untuk tetap mengupgrade diri dan juga menginovasi diri untuk pengajaran yang lebih baik di tengah pandemi. Nah, sekarang nih yang ibu Kak Nina dan aku nih generasi milenial tingkat akhir guys, ceritanya begitu ya. Terus yang diajar adalah anak-anak generasi Z atau generasi digital. Tantangan mengajarnya anak-anak generasi Z itu apa? Lebih mengarah ke mental. Iya. Ya, mental kita juga sebagai Iya. pengajar juga ke Anak-anaknya. anak-anak peserta didik. Karena apa? Kalau zaman milenial dengan zaman Z kan berbeda jauh. Berbeda jauh, bener. Terus, Aku juga merasakan. Ya, berbeda jauh. Tentunya kalau anak sekarang kan mungkin karena era globalisasi Yes. yang sudah meningkat begitu pesat sehingga sering dikatakan gampang nih istilahnya, ya Dengan kata lain sih, santai gitu. betul. Dan mereka sukanya yang praktis-praktis ya Kak ya. Instan Betul. gitu. Kalau kita nih dulu, kita zaman kuliah kita mau berproses begini, ya udah kita Harus lakuin. mencari, harus gitu.
Dan Kalau sekarang kan tinggal klik sudah iya, selesai. tapi memang generasi Z itu punya kemampuannya sendiri. Kalau untuk masalah digitalisasi sistem, anak Z tuh hebat-hebat gitu. Ya ada nilai positif Plus dan negatifnya juga ya. Terakhir nih, oke, mungkin kalian udah pengen denger nih closing statement dari seorang Kak Nina Ruli. Apa sih kira-kira? untuk semua guru, tenaga pendidik di seluruh dunia, ya, bahwasanya profesi kita itu profesi yang sangat menyenangkan, ya. Jadi tidak usah merasa rendah, ya. Karena apa? Sebetulnya kita itu bisa bermanfaat untuk orang lain, ya. Dan tetap semangat untuk tenaga pendidik yang saya khususkan untuk di sekolah-sekolah terpencil, sekolah-sekolah swasta. Tidak perlu minder atau khawatir karena sebetulnya SDM yang ada di sekolah tersebut cukup memadai kalau kita gali. Wah, luar biasa banget untuk closing statementnya. Nah, terima kasih Kak Nina untuk waktunya. Ini nggak kerasa udah sekitar 10 menit lebih ya teman-teman menemani di Millennial Podcast bersama Kak Ruli. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih Kak Nina udah mampir di Millennial Podcast Jo Chandra TV. Buat kalian yang nonton jangan lupa like, subscribe dan juga komen. Kalau perlu di-share juga kepada guru-guru yang ada di seluruh Indonesia. Karena ini penting banget guys, di dunia digital kita harus lebih paham lagi mengenai digitalisasi sistem. Oke, sampai jumpa di Millennial Podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.